si detailnya ya. Jadi LBT1 ini di sini dia sudah menggunakan engine Radeon 53 ya. Untuk bisa menjalankan LBT ini itu membutuhkan minimal Rhino 6 ya, minimal Rhino 6. Di Rhino sebelumnya ini nggak bisa dijalankan juga gitu ya. Nah, jadi di sini namun sebelum masuk ke sini ada satu hal yang mungkin saya lupa sampaikan di meeting-meeting sebelumnya. Nah, jadi kita memang ini di apa ya di MS Team saya ada upload satu folder ini ya, satu folder mana ya? Nah ini ya plugin tambahan data flow ke Excel ya. Jadi YK Tools namanya. Jadi YK Tools ini fungsinya itu adalah untuk menuliskan data yang sudah kita punya hasil simulasi secara real time ya. Secara real time itu ke dalam spreadsheet, dalam hal ini Excel. Nah, di sini ingin saya tunjukkan dulu ya bagaimana karena komentar di tugas-tugas sebelumnya masih ada yang melakukan print screen ya terhadap data-data di sini gitu ya. Atau mungkin jika susah mengolah data yang ada di sini mungkin lebih gampang menggunakan Excel. Nah, itu mungkin Flow ini cukup membantu. Jadi di sini sudah terhubung yang dari exercise atau dari tutorial yang lalu itu data dari hasil simulasi di sini ya, dan data dari hasil simulasi. Nah, ini datanya di deconstruct, kemudian kita coba ambil gitu ya. Nah, kita ambil di sini data-datanya. Kemudian ini kita coba tuliskan ke dalam Excel. Nah, ini booleannya harus bernilai false ya. Kemudian ini menjalankan menuliskan data ya, stream data ke dalam langsung ke Excel. Kemudian ini adalah nama tab-nya, tab di Excel-nya. Jadi ini kita buat tab baru gitu ya. Kemudian ini adalah data yang kita tuliskan, ini abaikan saja. Ini adalah ini ya waktu seberapa lama delay. Jadi abaikan saja ya. Jadi ini sudah saya buat ya, saya hubungkan dari data yang ada di sini ya. Untuk data pendinginan, pemetaan, pencahayaan, dan elektronik ya. Jadi alat elektronik. Nah, kemudian di sini ya saya akan bukakan satu file Excel kosong ya. Di file Excel kosong. Nah, oke, kita tunggu sebentar ya sambil Excel-nya terbuka. Kita tunggu beberapa saat ya, Excel-nya agak berat ini. Nah, di sini data perlu juga saya jelaskan ya. Jadi ini saya buat Excel-nya side by side seperti ini supaya terlihat bagaimana data ini adalah data yang kosong ya. Kita tuliskan data yang ada di sini. Nah, jadi secara prinsip di sini ya komponen YK itu setelah ini akan masuk ke tab ekstra ya, tab ekstra. Nanti di sana kita bisa menuliskan berdasar kolom atau berdasarkan baris ya. Jadi di sini saya ambil berdasarkan kolom, jadi data ini dikelompokkan ya, data ini kita kelompokkan berdasarkan kolom. Di sini terlihat bahwa data kalau kita langsung mengambil data dari hasil simulasi sebelumnya, itu maka kita akan diberikan angka saja tanpa ada keterangan. Jadi keterangan tabel ya. Jadi di sini kita akan tambahkan keterangan tabel di sini dengan komponen merge ya. Jadi ini menggabungkan data ini, data teks dengan data angka. Jadi ini akan menjadi header dari ini nanti judul tabel ya, judul tabel untuk setiap kolomnya. Jadi satu ini akan menjadi kolom sendiri. Jadi nanti akan ada A, B, C, dan D. Gitu ya, ada 4 kolom nanti akan dituliskan. Nah, kita coba run ya. Kita coba run hanya meng-post di sini menjadi true ya. Di sini datanya sudah tertulis ya secara otomatis dan bisa dilihat di sini. Ya. Itu
ditulisnya secara real time. Nah, kalau misalnya pun kita ingin memasukkan grafik, nah ini kita juga cukup mudah di sini. Jadi misalnya kita ingin letakkan grafik di sini untuk melihat kondisi per bulannya seperti apa, gitu ya. Jadi, nah ini bisa terlihat juga. Nah, begitu juga kalau misalnya kita ingin mengupdate data ini. Nah, satu hal yang juga saya lupa adalah menambahkan AC ya, atau mengganti model-model AC. Nah, di sini kita bisa mengambil ini ya. Jadi jenis AC itu ada 3 kalau di sini ya. Kalau yang ini adalah kondisi ideal ya. Jadi AC kondisi ideal yang kita simulasikan kemarin. Nah, bagaimana kalau misalnya AC-nya itu kita ganti? Nah, AC itu ada di sini ya. Kalau di sini HVAC di dalam menu ini gitu. Jadi yang kemarin kita pakai adalah ideal air ya. Jadi nah sekarang kita coba ganti misalnya dengan sini VAV ya misalnya. Nah ini mungkin kalian lebih tahu dari saya mengenai jenis-jenis AC ini. Nah VAV ini kemudian kita coba simulasi VAV itu bagaimana kondisi energinya gitu ya. Jadi saya ambil salah satunya gitu ya. Saya masukkan ke dalam ini model ya. Jadi ini input dari AC. Nah ini sebelumnya lah yang ini ya. DUAS ini ya. Jadi AC DUAS ini kita ganti dengan yang ini. Nah, nanti akan diulang simulasinya, tetapi ketika kita sudah terhubung dengan cara seperti ini, maka nanti datanya juga bisa kita lihat ya, itu dituliskan secara real time begitu. Jadi, nah ini sudah selesai, nah datanya sudah dituliskan dan juga grafiknya juga bisa terupdate. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin membandingkan, itu buat misalnya AC jenis 1 di sini tab-nya. Yang kita ubah adalah tab di sini. Jadi AC jenis 1, 2, dan jenis 3. Ya, misalnya. Jadi kita bisa melihat perbandingan ini ya, side by side-nya seperti apa. Jadi konsumsi energinya. Gitu. Nah, jadi itu ya yang ingin saya tambahkan. Juga perlu dilihat bahwa untuk DUAS ini dibedakan ya jenis AC-nya, yang ini all air-nya ya, all air termasuk VAV. Nah, itu ada di sini semua. Ini cukup banyak ya jenis AC-nya, template-nya juga apa ya? Mungkin sudah cukup banyak lah, sudah cukup mewakili ya jenis AC yang ada di pasaran gitu untuk bisa kita simulasikan untuk kondisi kita gitu. Nah, itu yang ingin saya tambahkan terkait ini ya, satu komponen ini. Jadi ini cukup memudahkan nanti kalau misalnya grafiknya ingin diolah di Excel atau mau dibuat tabel di Excel, ya, itu jauh akan membantu kita. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke modul berikutnya?